Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas pada besi tuang, ya. Dan kali ini kita akan fokus ke besi tuang nodular, ya. Besi tuang nodular itu sebenarnya juga biasa dikenal dengan besi tuang yang ductile atau ductile cast iron, ya, atau juga ada yang menyebutkan sebagai spherical graphite cast iron, ya. Jadi dia sebenarnya mirip dengan besi tuang kelabu, ya, di sini. Ya, tetapi kita tambahkan nodulizer atau modifier sehingga bisa membuat grafitnya, ya. Kalau di besi tuang kelabu itu grafitnya bentuknya flake, ya. Kalau di sini di besi tuang nodular ini grafitnya sesuai namanya, ya, bentuk nodul atau relatif bulat, ya. Jadi ya, seperti yang kita sudah sampaikan, ya, spherical graphite cast iron, ya, atau disebut juga nodular cast iron atau ductile cast iron, ya, dia didapat dengan penambahan modifier atau nodulizer seperti misalnya adalah magnesium atau cerium sewaktu besinya masih dalam keadaan molten, ya, cair, ya, dan dia berfungsi untuk membulatkan grafit sewaktu solidification, ya. Dan besi tuang nodular ini atau spherical graphite cast iron ini memiliki properties yang lebih bagus dibanding dengan grey cast iron, ya, karena seperti tadi, ya, bentuk grafitnya yang nodular atau bulat sehingga tidak ada stress concentration, ya, dibandingkan dengan besi tuang kelabu. Di besi tuang kelabu itu grafitnya memiliki bentuk flake dan ada ujung-ujung yang tajam, dan ujung tajam itu bisa bertindak sebagai stress concentration atau stress tracer sehingga dia bisa melemahkan dari mechanical properties besi tuang kelabu, ya. Nah, perlakuan panas pada besi tuang nodular atau spheroidal graphite cast iron ini, ya, bisa dilakukan perlakuan panas seperti ini, ya: stress relieving, annealing, normalizing, hardening and tempering. Jadi mirip dengan besi tuang kelabu, ya. Tapi dia juga bisa ditambahkan surface hardening, ya, dan juga aus tempering. Jadi ada dua tambahan perlakuan panas untuk besi tuang nodular dibanding besi tuang kelabu, ya. Oke. Yang pertama adalah perlakuan panas stress relief, ya, sesuai namanya lagi, ya, dia dilakukan untuk menghilangkan, ya, stress relief, menghilangkan internal stress-nya yang terbentuk saat pendinginan, ya. Temperatur range-nya adalah sekitar 510 sampai 575, ya, dilakukan 1 jam minimal, ya, kemudian didinginkan hingga 290 derajat di furnace, jadi sangat-sangat lambat, ya, kemudian baru bisa kita keluarkan, ya, dengan menggunakan pendinginan udara, ya. Berikutnya adalah annealing, ya. Ini dilakukan untuk memaksimalkan ductility, ya, dan machinability sehingga dia bisa kita bayangkan dia akan menjadi cukup lunak, ya, annealing, ya. Microstructure-nya setelah annealing, ya, berupa grafit nodul, ya, jadi grafit berupa nodul dan juga matriksnya adalah ferrit, ya. Langkah-langkahnya yaitu pemanasan di temperatur tinggi 900 sampai 950 derajat sekitar 1 jam minimal, ya. Kemudian didinginkan di furnace, ya, sampai 650 derajat, ya, dan apabila kekerasan yang relatif tinggi itu diperlukan, maka kita bisa membentuk carbide, ya, dengan cara memanaskan lagi di tempat 700. Nah, di tempat 700, ya, selama 5 jam minimal untuk membentuk karbidanya, ya, kemudian didinginkan sampai 590 di furnace. Setelah itu bisa kita keluarkan, ya. Perlakuan berikutnya adalah normalizing, ya. Normalizing itu dilakukan untuk mengimprove, ya, tensile properties-nya, jadi dia relatif lebih kuat, ya, strength-nya. Dia dilakukan di temperatur sekitar 870 sampai 940 selama 1 jam minimal, ya, kemudian dinginkan dengan udara, ya, dengan sehingga bisa dibayangkan pendinginan lebih cepat, pasti kekuatannya juga akan lebih tinggi, ya. Kemudian ditemper, ya, untuk meningkatkan ketahuannya sekitar 425 sampai 650 selama 1 jam, ya. Nah, setelah normalizing ini, maka kita akan memiliki besi tuang nodular yang memiliki struktur mikro fine perlite dan globular graphite. Jadi struktur mikronya matriksnya adalah perlite, relatif lebih kuat dibanding ferrite, ya, dengan graphite yang membulat juga, ya. Nah, berikutnya adalah hardening, tempering, dan juga surface hardening. Jadi besi tuang nodular ini bisa kita keraskan, ya. Jadi pertama
seperti biasa ya. Pertama kita panaskan di temperatur kondensasi 845 sampai 925 ya. Kemudian kita quenching ya, media quenching bisa bermacam-macam, bisa oli, bisa air atau brine, air garam. Ya, tetapi memang yang lebih banyak digunakan, yang disukai adalah oli. Ya. Nah, setelah quenching ya, untuk menghindari crack, maka kita harus segera melakukan temper ya, untuk meningkatkan ketangguhan juga di temperatur 300 sampai 600 derajat Celcius. Ya. Nah, besi tuang nodular ini juga bisa kita lakukan pengerasan permukaan ya, dengan menggunakan flame atau induction hardening ya. Untuk pengerasan permukaan biasanya cast iron besi tuang nodular yang memiliki matriks perlit yang lebih disukai ya, untuk pelakuan panas permukaan ini ya. Yang terakhir adalah mengenai austempering. Ya, austempering ini kita lakukan untuk mendapatkan tensile strength dan elongation yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi austempering ini dilakukan dengan cara mengaustentisasi di temperatur 850 sampai 950. Ya, kemudian kita transfer atau kita quenching, tapi tidak ke temperatur ruang, melainkan ke temperatur 235 sampai 425. Ya, berarti kita harus menggunakan salt bath di sini, ya, untuk menjaga temperatur yang ini 235 sampai 425 ini, dan ditahan sampai 4 jam ya. Karena temperatur yang relatif tinggi ini ya, dibanding temperatur ruang dan waktu durasi yang cukup lama ya, maka akan ada transformasi dari austenite menjadi bainite ya, sehingga matriks yang kita dapatkan adalah matriks bainite. Bainite seperti yang kita tahu ya, dia relatif lebih kuat ya dibandingkan perlit apalagi ferrit ya, sehingga kita bisa mendapatkan besi tuang nodular dengan matriks bainite ya, sehingga kita bisa tahu bahwa tensile stress-nya pasti, atau tensile strength-nya ya, kekuatannya pasti akan jauh lebih tinggi ya. Bisa dilihat juga di perbandingan dari beberapa jenis besi tuang di sini ya, besi tuang perlitic, ferritic ya, austemper dan juga hardened and temper ya. Kekuatan dari si austemper itu bisa lebih tinggi ya, yield strength-nya juga lebih tinggi ya, hardness-nya juga tinggi, tetapi elongation-nya tidak serendah dari besi tuang yang kita keraskan ya, sehingga dia memiliki kombinasi antara kekuatan yang tinggi, elongasi yang tinggi ya, dengan tensile strength yang tinggi juga ya. Baik, ini adalah perlakuan terakhir ya untuk besi tuang nodular ya. Semoga dengan video ini kita bisa menambahkan pengetahuan kita mengenai perlakuan panas yang bisa dilakukan di besi tuang nodular. Sampai ketemu lagi di video lainnya.